Kamu tahu nggak kalau seseorang tiba-tiba jatuh, terus kepalanya terbentur, tidak bisa bicara dan bahkan lumpuh? Kira-kira gimana ya cara dokter bisa tahu area otak mana yang sedang bermasalah? Hmm, Selama ini MRI dikenal sebagai alat pencitraan otak yang sangat canggih, tetapi MRI konvensional tidak cukup untuk memvisualisasikan itu semua. Nah, disinilah MRI lanjutan mengambil alih perannya. Halo, nama saya Yulisa Sri Sitompul. Saya dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Di sini kita akan sama-sama membahas 3 teknik utama yang menjadi jendela baru pada pencitraan otak. Yang pertama adalah DWI atau Diffusion Weighted Imaging. Teknik ini melihat bagaimana sih molekul air dalam otak kita itu bergerak. Nah, ketika terhambat, menandakan adanya kelainan atau bisa disebut dengan stroke. Teknik ini bisa melihat atau mendeteksi hanya dalam hitungan menit loh. Yang kedua adalah SWI atau Susceptibility Weighted Imaging. Nah, teknik ini sangat sensitif terhadap darah ataupun zat besi. Ketika terjadi pendarahan mikro yang tidak dapat dilihat pada MRI biasa atau konvensional, dia bisa mendeteksinya. Nah, nanti akan menampilkan kontras yang tajam dan juga detail. Yang ketiga adalah DTI atau Diffusion Tensor Imaging, di mana dia dapat menampilkan serabut saraf kita secara 3 dimensi. Kenapa bisa? Karena dia dapat menganalisis bagaimana pergerakan molekul air di dalam otak kita. Nah, DWI itu hanya mengetahui terhambat atau tidaknya, tetapi kalau DTI, dia bisa tahu arahnya kemana. Jadi, dapat menampilkan secara jelas alurnya di dalam otak kita. Dengan ketiga teknik tadi, kita jadi tahu nih kalau MRI bukan cuma untuk melihat bentuk otak saja, tetapi bagaimana cara kerjanya, alurnya, dan reaksinya terhadap suatu penyakit. Saya punya sebuah pantun, ke laboratorium naik sepeda, di jalan ketemu si dokter Rudi. DWI, SWI, DTI luar biasa, buka rahasia otak setiap hari. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan see you!